sepakati. Maunya belajarnya begini. Udah ya, ini mana dia? Ini nggak ada filmnya ya? Udah tulis aja dulu. Dari peraturan yang kamu tulis, apa yang mau kita ambil? Belum ada. Nah ya, tempelkan sih. Satu-satu ya. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Beberapa peraturan untuk kelas sudah kita buat. Nanti akan kita rangkum mana keyakinan kelas yang kita pilih. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak ibu. Sekarang kita akan merangkumkannya menjadi keyakinan kelas. Oke. Ini hari apa, Bit? Hari Senin, Bu. Hari Senin. Terus kalau hari Senin kita seragamnya gimana? Merah putih. Pakai apa? Pakai kaos kaki, pakai dasi, pakai pinggang, Terus? Terus kemana dasi sama topi kamu? di rumah. Di rumah. Kenapa bisa di rumah? Dari kalian udah pecah, Bu. Ujian. Jadi kalau ujian nggak dipakai. Ya, cobalah ibu tanya. Gimana rupanya kesepakatan yang kita bikin kalau ini? Kalau hari Senin Lengkap. harus lengkap. Jadi ini sepatu tadi ada, pos kaki ada, tali pinggang ada, dasi ada, dasi nggak ada, topi nggak ada. Jadi yang dilanggar apa hari ini? Nggak selalu. Kedisiplinan sekolah, ya. Nah, jadi kedepannya gimana? Lengkap. Ya, usahakan lengkap ya. Bu. Oke, kalau gitu nanti pas upacara jangan main-main ya. Ya, nanti Bu perhatikan lagi. Dan kalau bisa, kalau dekat diambil perlengkapannya. Terima kasih. Ya. Dira, Sofi, ini hari apa, Nak? Hari Senin. Nah, waktu pertemuan kita yang kemarin hari apa itu? Hari Kamis ya. Kamu ingat ada tugas nggak? Ada. Terus sudah dikerjakan apa belum? Belum. Kenapa belum dikerjakan? Lupa. Kalau Dira kenapa? Lupa juga. Baik ya. Kalau kita lupa itu memang tidak apa-apa, kita lupa. Tapi kamu ingat nggak apa sebenarnya yang harus dilakukan? Kenapa lupa?
Ah, banyak tugas atau main-main? Ya. Tahu kan kesepakatan kelas yang kita bikin, kita harus ya mengerjakan tugas di rumah. Terus kita juga menghargai teman ya. Jadi kalau kayak gini kan temennya yang udah siap jadi cemburu ya. Nah, jadi konsekuensinya gimana? Kamu mau mengerjakannya di sini atau di lain waktu? Lain waktu? Nggak dikerjakan nih pas les agama? Oke, ya udah. Kalau kayak gitu ibu kasih waktu kamu 1 hari, besok dikumpulkan ya. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang ada di sini, mohon maaf saya mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk kita bersama-sama belajar tentang budaya positif, yang mana di dalam guru penggerak ini dipelajari di modul 1.4. Bapak Ibu, teman-teman yang lain sudah datang. Karena teman-teman yang lain belum datang, kita sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini bersamaan dengan rapat, saya ingin menularkan aksi nyata budaya positif kepada Bapak Ibu semua, yang menjelaskan tentang pengertian budaya positif dan lain sebagainya. Baik, saya atur slide dulu ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu rekan-rekannya ya, kita bercakap-cakap sedikit. Jadi budaya positif ini salah satu dari tugas sebagai guru penggerak. Saya di sini akan memperkenalkan beberapa kegiatan yang dilakukan di sini. Nanti saya akan memutarkan slide tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah ini. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini semuanya bisa berkumpul dan kita belajar bersama-sama tentang budaya positif ini dan melakukan penerapan serta pemahamannya di SDN 115484 Sidomulyo yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, nah saya tidak memperkenalkan diri lagi di sini karena tentunya Bapak Ibu di sini sudah mengenal saya. Sebelum kita memulai rapat di sini, saya mau meminta izin sama Bapak Ibu semua untuk membawakan penerapan budaya positif. Namun sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada hambatan-hambatan yang kita alami di sekolah ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Baik Bapak Ibu, sambil menunggu, saya perkenalkan di sini. Saya bersama dengan fasilitator saya, Ibu Ella Lady Saura, kemudian Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Aulia Rahman, yang mana Bapak Muhammad Aulia Rahman merupakan
merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kuala Selatan. Sedang fasilitator saya Ibu Elale di Saura merupakan seorang guru di SMA di Labusel. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu menjadi calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu nanti mengikuti guru penggerak, maka Bapak Ibu akan bersama dengan rekan-rekan yang disebut dengan fasilitator dan juga pengajar praktik. Saya akan memulai Bapak Ibu tentang penerapan pemahaman terkait budaya positif yang akan kita wujudkan di sekolah kita ini. Bapak Ibu, ada beberapa budaya positif yang bisa kita tularkan di sekolah ini. Beberapa materi aksi nyata budaya positif yang saya buat di sini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, posisi kontrol, restitusi, kemudian yang keenam, keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh hal budaya positif ini, adapun nanti kita akan menjabarkannya satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma belajar, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengajar dan pemahamannya melalui paradigma, kemudian disiplin positif yang akan kita bahas tentang kedisiplinan di sekolah, kemudian motivasi perilaku manusia yang merupakan dari perilaku kita, kemudian kebutuhan dasar nanti akan menerangkan apa-apa saja yang merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik sebagai guru ataupun kita sebagai rekan kerja. Kemudian ada juga posisi kontrol restitusi, di mana nanti kita akan menceritakan tentang posisi kita kontrol terhadap siswa. Kemudian keyakinan kelas, yang mana nanti Bapak Ibu dapat menerapkannya kepada siswa-siswi kita yang ada di kelas. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, yaitu beberapa pemahaman tentang tahapan-tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi terhadap peserta didik kita. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi ini, budaya positif itu berasal dari profil pelajar Pancasila. Ada beberapa profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa saja yang merupakan bagian dari ataupun profil Pancasila, beriman dan bertakwa yang merupakan budaya positif. Salah satunya Bapak Ibu seperti jika kita mengajak anak-anak kita untuk mengucap salam atau untuk bersalaman, beretika gitu kan, itu merupakan salah satu dari bertakwa dan beriman kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini Bapak Ibu tentu sebagian sudah memahami atau bahkan kita semua sudah memahami bahwa berkebinekaan global itu merupakan salah satu dari profil Pancasila yang bertemakan tentang kemajuan dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga itu ada bergotong royong. Bapak Ibu tentu memahami ya makna bergotong royong bagaimana, dan di sini diharapkan kita bisa menularkan budaya positif gotong royong kepada peserta didik kita. Kemudian ada juga profil Pancasila kreatif yang
merupakan budaya positif dari profil kreatif ini banyak. Salah satunya nanti saya harapkan kepada Ibu Mega, di mana bisa menularkan budaya kreatifnya kepada peserta didik kita. Kemudian ada juga bernalar kritis, yaitu di mana kegiatan bernalar kritis ini lebih banyak kita pergunakan di dalam pembelajaran, di mana anak-anak diharapkan bisa bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian bersikap mandiri, di mana Bapak Ibu memahami tentunya bahwa mandiri itu merupakan perilaku yang masih sulit kita hadapi di sekolah dasar. Namun sulit bukan berarti tidak bisa. Kita nanti dapat mengajarkan perilaku mandiri sebagai budaya positif kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa kita jadikan acuan saat kita mempelajari tentang budaya positif ini. Yang pertama adalah, apakah selama ini kita telah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Bagaimanakah pembelajaran yang berpihak pada murid itu nanti akan kita bedah satu persatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Jadi sejauh ini memang saya perhatikan banyak dari kita masih melakukan hukuman kepada peserta didik kita. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apakah menurut Bapak Ibu memberikan hadiah juga dapat meningkatkan prestasi murid? Nah, Bapak Ibu, ini juga merupakan hal yang masih sering kita lakukan di sekolah. Terutama saya sendiri, Bapak Ibu, masih sering mengajak pembelajaran siswa dengan memberikan hadiah gitu kan. Nah, yang keempat adalah, apakah Bapak Ibu setuju untuk memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi anak? Jadi Bapak Ibu, ini sangat banyak sekali ya di sekolah kita ataupun di masyarakat umum, di mana kita itu kadang tidak bisa memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi anak-anak kita. Kita sering memberikan hukuman tanpa bertanya. Kita masih sering tanpa mengetahui sebab musabab anak itu membuat suatu kenakalan atau membuat masalah. Tapi kita tidak memberi solusi kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya adalah anak berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dalam pembelajaran kita, menuntun anak bukan menuntut agar anak bisa berkembang sesuai dengan keinginan kita. Kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena sebab anak berbeda. Karena setiap anak itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kita itu berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana kita menyadari bahwa anak-anak kita itu berbeda-beda kebutuhannya gitu Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu tidak ada yang sama kebutuhannya. Kalaupun ada yang sama ya Bapak Ibu ya, mereka itu bisa kita kelompokkan di dalam satu kelompok pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dalam budaya kita ada beberapa makna. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, misalnya disiplin yang kita hadapi itu
kita paksalah diri kita berdisiplin seperti ini, berdisiplin seperti itu. Jadi lebih bersifat tidak nyaman begitu. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini sering disalahartikan, di mana disiplin ini sangat erat kaitannya dengan hukuman, begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, disiplin yang kita maksud di sini adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalankan disiplin diri internal terhadap diri kita sendiri sebelum kita menjalankan disiplin eksternal seperti pada pembukaan yang kita sebutkan tadi. Nah, disiplin diri internal seperti yang kita bahas tadi merupakan motivasi diri dari dalam, bahwa kita harus bisa menjalani kehidupan yang disiplin seperti itu Bapak Ibu. Misalnya seperti yang kita lakukan sekarang, hadir di dalam rapat, mengikuti rapat, kemudian atau mengikuti pun webinar. Kemudian ada juga contoh-contoh disiplin diri itu, kita hadir sebelum pukul 8:15. Nah, itu juga merupakan disiplin internal atau disiplin diri jika memang kita telah menanamkan di dalam diri kita bahwa seperti itulah perilaku kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu lanjutan setelah disiplin diri ya. Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen juga ya pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, jadi nilai-nilai kebajikan ini yang ada di profil pelajar Pancasila yang tadi kita bahas, ada 6 pilar profilnya, sudah bisa kita jalankan kepada peserta didik kita, ataupun sebenarnya sudah kita jalankan, namun kita tidak menyadarinya bahwa kita sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan dari profil Pancasila kepada peserta didik kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Itulah yang paling ringan ya Bapak Ibu, sebuah senyuman. Terus pernahkah kita
melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini kembali kepada pernah disiplin yang pernah kita lakukan di kelas kita. Atau pernahkah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan uang? Ini masih banyak tertanam seperti itu ya. Jadi kita itu lebih banyak melakukan sesuatu atau kita mengajarkan kepada anak didik kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal yang berbeda atau mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, terus apa kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu selain dari yang kita bilang tadi? Itu banyak Bapak Ibu dari anak-anak kita kan motivasinya hanya masih sebatas itu. Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yaitu dari Diana Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa sajakah 3 motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama itu Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi karena kita itu melakukan itu sama anak-anak itu melakukan motivasinya melakukan disiplin itu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi di sini kita sepakati dulu bahwa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang kita contohkan tadi Bapak Ibu. Anak-anak itu melakukan untuk mendapatkan senyuman, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan uang. Itu merupakan salah satu tindakan ataupun motivasi dari manusia. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah Bapak Ibu yang sebenarnya mau kita timbulkan dari anak-anak kita, yaitu menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal ya, bersifat eksternal. Kemudian Bapak Ibu, teori perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi Bapak Ibu. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan diri dari orang lain. Orang yang motivasinya ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus mereka juga melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut atau dia melakukan apa yang dilakukan. Kemudian mereka juga penting meletakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Jadi motivasi ini juga sifatnya masih eksternal gitu Bapak Ibu, belum bersifat internal. Karena masih sama seperti yang pertama tadi, motivasi yang seperti itu sifatnya itu eksternal. Nah, kemudian teori perilaku manusia yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Terus seperti apabila saya melakukan ini gitu kan. Mereka juga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya juga karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini merupakan motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan lagi dari luar. Bukan lagi, kalau nggak dapet itu saya nggak mau begini. Tapi motivasinya dari dalam diri. Saya harus melakukan ini agar diri saya mampu. Saya harus begini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dari ketiga perilaku itu, mulai dari tingkatan yang terendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Masih banyak dari murid-murid kita yang berperilaku seperti itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan perilaku masih dari eksternal dan siswa-siswa kita gitu. Bahkan kita sendiri juga kadang menyadari masih banyak kita berperilaku itu untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya. Nah, inilah perilaku yang kita harapkan di awal tadi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya harap kita nanti semuanya bisa berperilaku seperti itu bersama dengan mengajak anak didik kita untuk bisa mengenali dirinya sendiri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, hukuman dan juga konsekuensi. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini biasanya Bapak Ibu, hukuman selalu digunakan untuk perilaku negatif, tapi konsekuensinya tidak gitu Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu adalah hal yang bisa sifatnya itu didapatkan oleh mereka. Nah, kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya kamu akan begini begitu. Beda dengan hukuman. Hukuman ini biasa sifatnya negatif. Kamu jangan begini ya. Itu biasa bahasa kita seperti itu ya sama anak murid kita. Sifatnya itu ancaman. Kamu jangan begini, kalau tidak Bapak akan begini, kalau tidak Ibu akan beginikan kamu, Ibu akan hukum kamu. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, ini ada perbedaan sanksi atau konsekuensi dengan restitusi. Yang pertama itu misalnya kayak gini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Maka kalau sanksinya itu sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau tidak begini, kita begini ya. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau sifatnya sanksi itu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seterusnya dia bisa jadi sudah biasa gitu. Tapi kalau restitusi itu artinya menguatkan untuk murid ataupun anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga itu ada korban dalam mendapatkan keadilan. Biasanya kalau sanksi itu sifatnya korban itu diabaikan. Nah, kalau di restitusi nanti korban itu akan mendapatkan ganti. Ya, karena dia sudah mengalami kerugian ya. Kemudian dalam sifat murid ataupun anak akan merasa tersakiti. Jika sifatnya itu sanksi, murid akan dibuat tidak nyaman. Tapi kalau di sifatnya restitusi, maka murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat ya. Nah, ini penguatannya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau sifatnya sanksi ataupun konsekuensi. Namun
masalah akan terpecahkan kalau dia sifatnya restitusi. Nah, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau menurut sanksi, sifatnya itu memerlukan monitoring. Jadi kita sebagai guru terus-menerus melakukan monitoring dan supervisi kepada peserta didik kita. Kemudian murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ada lagi juga berperilaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Kalau sanksi sifatnya membantu penerapan mengikuti peraturan di dalam masyarakat. Sementara kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang terakhir peraturannya adalah kamu harus. Nah, kita sering seperti itu ya. Nah, yang sifatnya sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu menjalaninya? Namun jika sifatnya bersifat restitusi, apa yang kamu yakini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan kamu? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari pertanyaan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya anak kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini sikapnya hukuman atau restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya Bapak Ibu, ini benar sifatnya adalah hukuman. Kemudian yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Nah Bapak Ibu, ini sifatnya hukuman atau restitusi. Hukumannya Bapak Ibu, kenapa? Karena dia tidak memiliki pilihan, dia memang harus melakukan itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berjemur di lapangan pada jam 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ini juga sifatnya hukuman dan untuk saat ini sudah tidak sangat disarankan lagi di dalam sekolah gitu. Nah, yang keempat itu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal mata pelajaran selama 10 menit. Itu contoh pertanyaan. Yang pertama tadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia mendapat itu namanya hukuman ya Bapak Ibu. Itu sifatnya hukuman. Kita memberi seperti itu kepada peserta didik itu hukuman. Dan hukuman masih termasuk tindakan kesadaran diri yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua itu tadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Nah ini juga Bapak Ibu masih sifatnya adalah hukuman. Kemudian yang berjemur jam 12 siang karena mengobrol. Tetap Bapak Ibu, ini juga masih bersifat hukuman kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Jadi anak-anak itu dia karena ngobrol sama temannya, dia tidak siap apa yang dikerjakannya. Maka pada saat jam istirahat sudah datang, itu anak-anak masih kita suruh untuk mengerjakan tugas selama 10 menit. Nah, itu lebih kita sebut dengan konsekuensi. Walau konsekuensi ini sifatnya hampir mirip dengan hukuman, namun konsekuensi itu berbeda dari hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi gini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi untuk mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu menurut Alfikon gitu ya. Jadi kita ini agak-agak berhati-hati gitu. Kemudian ini, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi gitu, motivasi yang ada di dalam diri. Nah, itu tadi yang menurut Alfikon gitu ya. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kalau kita di SD seperti itu masih jarang Bapak Ibu. Tapi tuh kalau di SMP atau SMA biasanya jika kita melakukan itu akan ada kecemburuan sosial yang mengakibatkan masalah yang lebih besar lagi seperti bullying, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian juga kita bisa memberikan penghargaan dan hukuman. Ya, itu kalau kita memberikan penghargaan dan juga hukuman itu sifatnya sebenarnya masih sama. Hanya saja yang satu sifatnya bonus, yang satu tidak menyamankan. Karena keduanya itu sifatnya itu mengendalikan gitu. Jadi artinya gini, kita ingin mengendalikan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari yang kita pelajari tadi Bapak Ibu, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Apa sajakah 5 kebutuhan dasar dari manusia? Yang warna biru ini kesenangan Bapak Ibu. Jadi kemudian kebutuhan yang pertama itu yang warna putih di tengah itu Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua yang warna orange itu kasih sayang dan juga diterima, love and belonging gitu ya. Kemudian yang ketiga penguasaan itu ada di yang warna hijau. Terus kebebasan juga disimbolkan di sini warna hijau terang dan juga kesenangan. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Bagaimanakah penjelasan kita tentang kebutuhan dasar dari manusia ini? Saya akan menjabarkannya setelah ini ya. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Pada saatnya pada masanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau yang biasa kita sebut dengan survival gitu ya kan. Jadi setiap manusia itu kebutuhannya itu banyak gitu. Tapi kebutuhan yang 5 ini sudah pasti setiap manusia memilikinya. Seperti yang bertahan hidup ini kan. Lah, kita bekerja untuk apa? Ada kita yang bekerja sesuai dengan minat bakat. Biasanya kita lebih banyak bekerja karena kebutuhan ya untuk bisa bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang. Seperti itu juga, setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Karena itu manusia hidup berpasang-pasangan. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tadi yang pertama survival itu, maka dia lebih bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kayak kesehatan kayak gitu kan, terus rumah dan juga makanan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka itu ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena kesukaan kepada gurunya gitu. Banyak itu anak-anak kita yang lebih suka kepada gurunya daripada dia belajar dari orang tuanya di rumah. Mereka tuh lebih percaya sama kita yang mengajarkan daripada dikasih tahu sama orang tuanya. Nah, jadi bagi mereka teman sebaya itu penting gitu, dan itu cuman bisa didapatkan di sekolah. Mereka juga biasanya suka bekerja itu di dalam kelompok. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan yang ketiga Bapak Ibu di situ adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tertinggi
biasanya itu selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan juga merasa kecewa. Itu apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, mereka juga biasanya rapi dan juga sistematik ya. Dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Bapak Ibu bisa memperhatikan dari sekarang anak-anak kita itu kebutuhan dasarnya itu apa dari yang 5 tadi. Kalau udah mulai nampak Bapak Ibu itu yang anak-anak dengan kebutuhan dasarnya penguasaan, nah itulah dia yang nanti yang suka jadi suka jadi wali itu ketua kelas, nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, terus memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, terus tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan juga menarik. Nah, inilah sifat anak-anak yang dia memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kebebasan itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka itu ya tidak dominan, tidak selalu suka memimpin gitu, tapi mereka suka mencoba-coba. Biasanya anak yang suka kebebasan ini lebih banyak yang kinestetik gitu ya kan Bapak Ibu kan. Bapak Ibu pasti merasakan di sekolah, di kelas tuh bagaimana anak-anak yang kebutuhannya adalah seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu kesenangan atau fun ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu gitu. Nah, ini contohnya ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Bapak Ibu ini ya, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi 5 restitusi posisi kontrol yang kita harapkan itu yang pertama adalah penghukuman. Tadi kita belajar tentang enforcer. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah atau guilt ya, inducer. Nah, yang ketiga itu kita sebagai teman atau friend. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau atau watcher, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini merupakan 5 restitusi posisi kontrol yang bisa kita lakukan terhadap peserta didik kita Bapak Ibu. Bagaimanakah penjelasannya tentang kelima hal ini? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, penghukuman. Nah, penghukuman ini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, siapa kita yang masih menggunakan kata-kata seperti itu? Nah, terus seperti apa lagi? Kamu selalu saja salah. Ini sifatnya penghukum Bapak Ibu ya.
Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini juga kita itu menjudge anak-anak itu sehingga mereka merasa mereka itu sedang dihukum. Guru-guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya juga, matanya itu melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk untuk menghardik. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Terus yang kedua ini Bapak Ibu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu kan. Merasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut bentuknya akan seperti kayak gini ya. Ibu sangat kecewa loh sama kamu. Terus berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu gitu kan. Iya kan Pak Rusdi. Terus kadang-kadang gitu kan pembuat rasa bersalah, maka nada suaranya itu halus, sedih ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Murid akan merasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman Bapak Ibu, guru pada posisi kontrol ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, kemudian ini sebagai pemantau, nah sebagai pemantau itu mengawasi ya Bapak Ibu, kita mengawasi. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi sebagai manajer, nah disitulah Bapak Ibu kita menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, manajer ini siap mengatakan dengan posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu, atau apa peraturan, apakah kamu telah mengetahui konsekuensinya. Nah, terus saya kecewa kali dengan kamu tadi termasuk apa? Ya, pembuat rasa bersalah. Nah, ini pada akhirnya kita akan membuat keyakinan kelas gitu. Kenapa keyakinan kelas dan juga bukan peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu guru itu mengajar tugasnya ya kan, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, menegakkan peraturan kelas ataupun sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua muridnya. Nah, itu tugas guru. Nah, murid tugasnya adalah belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas contohnya itu seperti ini. Keyakinan kelas bersifat itu abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Nah, misalnya ini ya, keyakinan kelas unggulan. Nah, terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kayak gini ya Bu, segitiga restitusi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, segitiga restitusi itu seperti pembuat rasa bersalah itu nggak apa-apa, dan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapapun yang salah seperti itu, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu dilakukan dengan suatu tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa mencapai cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian pertanyaannya itu seperti gini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya kan? Atau
kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ini merupakan validasi ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu sifatnya memvalidasi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu kepada anak-anak kita, baru kita masukkanlah segitiga restitusi ini. Sehingga jika ada anak yang melakukan kesalahan, nah kita mempunyai posisi kontrol yang tepat. Seperti yang telah kita bahas tadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Nah posisi kontrol yang tertinggi itu sebagai manajer gitu kan. Jadi menanyakan keyakinan. Nah teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu di langkah yang pertama, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, tadi langkah yang kedua, maka langkah yang ketiga adalah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu bisa kayak gini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi seperti apa? Begitu Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa bergerak dan juga menggerakkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang menjadi presentasi kita dapat kita laksanakan.